Hello Aquarius, hai semua. Selamat datang untuk Anda yang pertama kali singgah di channel Tarot Setok. Selamat datang, selamat datang. Terima kasih kehadiran Anda sangat besar maknanya buat saya. Saya harap apa yang Anda cari, Anda temui dalam reading ini. Untuk Anda yang sentiasa setia bersama dengan saya menonton reading Tarot Setok, syukur kita bersama lagi. Saya sangat menghargai sokongan Anda. Ini adalah general reading untuk Aquarius, Sun, Moon, Rising, dan Venus bagi bulan Desember 2024. Ini lebih memfokuskan kepada pribadi Anda. Apa yang Anda rasakan, apa yang Anda akan lalui. Berbeza dengan energi 72 jam ke hadapan, lebih kepada energi luar yang mempengaruhi situasi Anda. Tetapi ini tentang diri Anda. Jadi, reading ini adalah secara umum. Maka sebahagian cerita yang terbacakan di sini tepat sesuai terjadi kepada Anda, itu yang Anda fikirkan, itu yang Anda lalui, tetapi tidak semestinya berlaku kepada orang lain, dan apa yang berlaku kepada orang lain bukan semuanya terjadi kepada Anda. Jadi guna kebijaksanaan masing-masing untuk menyesuaikan penceritaannya dengan situasi Anda. Gunakan intuisi Anda untuk memilih cerita yang menepati energi Anda. Oke Aquarius, jadi kita teruskan. Mohon berikan saya akan yang menjelaskan situasi Desember Aquarius, Sun, Moon, Rising, dan Venus sebagai panduan, sebagai pencerahan, sebagai persiapan awal untuk menghadapi perjalanan hidup Desember mereka. Tunjukkan hal-hal yang tersembunyi, yang terahsia dan tidak dijangkakan oleh Aquarius, sudah berlaku, sedang berlaku, dan akan berlaku sepanjang Desember ini. Apa yang mereka fokuskan, apa yang harus difokuskan, cabaran atau rintangan hidup mereka sebagai panduan. Terima kasih. Oke, Aquarius, apa yang Anda fokuskan? Maksudnya, tumpuan Anda apa? Apa yang Anda pikir Anda ingin lakukan, harus lakukan. Memberikan sepenuhnya perhatian, tenaga, masa di situ. Jadi yang pertama sekali tentang project Anda. Siapa diri Anda? Begitu energi yang saya rasakan. Anda mahu orang di luar sana mengetahui siapa diri Anda, apa yang Anda lakukan, apa produk yang apa produk yang Anda keluarkan, Anda sediakan, Anda jual, apa servis, apa perkhidmatan yang Anda berikan. Jadi itu energi yang saya rasakan, dan untuk kebanyakan perkara ini Anda lebih selesa melakukannya sendiri, memikirkan idenya sendiri, merealisasikan semua impian dan keinginan itu sendiri tanpa ada business partner, begitu, tanpa ada partner, tanpa melibatkan orang lain. Jadi kalau saya merasakan energinya di sini, yang pertama sekali karena apa yang engkau mahu adalah Anda tidak mahu orang lain mengetahui sesuatu yang belum pasti terwujud. Dan hal yang kedua, saya seperti merasakan Anda agak berasia. Anda tidak mahu semuanya diketahui oleh orang, diketahui secara umum sebelum hal itu benar-benar siap, benar-benar selesai. Ada rasa takut tentang suatu perkara juga, mungkin takut dimanipulasi, ada rasa tidak mahu orang lain mencuri idenya, mungkin begitu juga. Saya tidak kata hal itu salah, saya rasa itu tindakan yang bagus, itu keputusan yang tepat, wajar dilakukan oleh semua yang baru memulakan sesuatu, sama ada bisnis ataupun produk baru. Jadi, dan yang pasti kalau saya merasakan energi Anda, sejak dari awal tadi saya sudah merasakan energi itu seperti mau cepat-cepat, cepat-cepat semua ini harus cepat-cepat siap, segera terjadi. Seperti kesuntukan masa. Oke, saya perlu tarik nafas karena energi Anda membuatkan saya bercakap dengan laju. Oke, Anda sangat bersemangat, itu bagus. Oke. Ini yang Anda fokuskan, ini yang Anda beri tumpuan. Tetapi selain daripada ini, jangan lupa tentang perkara lain. Apakah hal itu? Apa yang harus Anda fokuskan juga dalam hidup Anda adalah tindakan yang wajar. Jadi, karena kalau saya merasakan tadi di sini seperti mau sentiasa
segera terjadi, mahu cepat-cepat semuanya selesai. Jadi Anda juga harus bertindak, keboleh capaiannya itu harus Anda pikirkan. Adakah memang boleh dicapai dengan segera? Adakah ini akan mempengaruhi kesehatan diri saya, mempengaruhi kualiti produk perkhidmatan saya, kualiti pekerjaan saya seandainya dilakukan dengan segera. Jadi seperti itu tindakan. Anda harus juga memikirkan tindakan-tindakan yang tepat untuk melakukan ini. Jadi perancangan saya merasakan seperti itu. Dan ada kalanya ada beberapa perkara yang engkau harus memaksa dirimu untuk melakukan. Tetapi ada beberapa perkara dalam usahamu untuk menunjukkan kepada mereka di luar sana tentang apa yang Anda lakukan, siapa Anda, apakah produk Anda, kedai Anda, begitu. Kedai itu toko ya. Ada beberapa perkara yang tidak boleh dipaksa. Jadi kalau hal itu sememangnya engkau lihat ia memang seolah-olahnya tidak boleh, tidak menjadi, biarkan ia tidak menjadi. Mungkin sememangnya hal itu seperti itu, tidak harus terjadi. Atau mungkin belum tiba waktunya. Jadi itu harus diletakkan di dalam pikiran. Ada perkara yang tidak boleh dipaksa segera terjadi, mungkin memang mungkin memang tidak tepat, tidak sesuai, tetapi sebahagiannya mungkin belum tiba waktunya. Oke. Dan cabaran Anda, rintangan Anda adalah hubungan. Nah, karena di awal tadi saya merasakan, saya sudah katakan, apa yang Anda pikirkan adalah harus. Engkau mahu melakukannya semua secara sendiri, tidak perlu pertolongan orang lain, tetapi engkau memerlukan bantuan. Mungkin ada di antara Anda, seandainya Anda ada pasangan, ada perbincangan dengan pasangan. Mungkin bukan untuk membawa dia sama-sama melakukan, tetapi harus ada keterlibatan pasanganmu. Saya merasakan seperti itu. Sebahagian Anda cabarannya adalah, rintangannya adalah, pasanganmu terlalu masuk campur dalam situasimu. Jadi kehadiran orang ketiga di dalam usahamu melambatkan. Dan ada perkara yang terhalang ideamu. Ini mungkin juga bisnis partner yang menjadi halangan, cabaran buat Anda. Ketidakserasian itu. Komunikasi kurang berjaya dan melambatkan keputusan-keputusan itu diambil. Tapi tidak apa-apa. Dalam bisnis, dalam kehidupan seharian, kita selalu berhadapan dengan cabaran, halangan hidup seperti itu. Nah, kalau saya melihat di sini, hubungan menjadi, saya mendengar gosip utama, saya tidak tahu bagaimana hubungan itu boleh menjadi gosip utama dalam hidup Anda. Tetapi hubungan, mungkin sebagian Anda ada yang bergosip tentang hubungan Anda, sebagian Anda cabarannya adalah pasangan. Pasangan itu seolah-olahnya menutup kelancaran perjalananmu, perjalanan karir, pekerjaan apa saja yang engkau lakukan. Mungkin ada ada ketidakserasian ada ketidakserasian komunikasi dengan bisnis partner juga. Oke. Jadi kita lihat apa kata kad yang lain untuk Anda, mungkin sebagai panduan kepada Aquarius. Mohon berikan saya kad yang boleh dijadikan sebagai panduan oleh Aquarius, pencerahan penjelasan yang harus diketahui oleh Aquarius tentang Desember 2024-nya. Saya mendengar November. Sama ada Sagittarius
mempengaruhi situasi Desembermu, ataupun selain daripada Sagittarius, ada isu pada bulan November yang mempengaruhi situasi Desembermu, apapun itu. Okey, anda ada penghormatan. Saya rasa ada, walau apapun situasi yang engkau hadapi pada bulan Desember ini, engkau masih dihormati. Pendapatmu masih didengar. Engkau semakin mendapat penghargaan, pengiktirafan apapun yang engkau lakukan, sama ada anda bekerja ataupun anda memberi perkhidmatan, anda menjual produk, apapun itu, tetapi anda semakin mendapat perhatian, semakin diterima. Ini hal yang bagus. Okey, anda juga ada kebebasan. Anda mendapat kebebasan. Saya rasa seperti ada persetujuan tercapai. Memang anda ada cabarannya, halangannya adalah hubungan sama ada dengan bisnes partner ataupun dengan pasangan, tetapi masih ada kebebasan diberi kepadamu untuk membuat keputusan, untuk melakukan apa yang engkau inginkan. Penyerahan diri. Saya mendengar berserah kepada, apa nih ya? Kenapa saya mendengar itu? Jadi mungkin kalau saya merasakan ada Aquarius di sini yang sudah mulai mengubah energinya, apapun situasi, berserah saja serahkan kepada Yang Maha Kuasa untuk menyelesaikan masalah. Pasti setiap cabaran, setiap rintangan yang dihadapi dalam kehidupan ini pastinya akan ada jalan untuk penyelesaiannya, begitu. Dan ini juga memberikan saya energi kenapa Anda berada dalam energi mendapat pengiktirafan, dihormati. Ada yang sudah mulai patuh kepada kehendak dan keinginanmu, sudah mulai menerima bahawa idemu idea yang bagus. Jika anda seorang majikan, seorang ketua, saya seperti merasakan energi di mana bukan saja klien anda, pekerja anda sudah mulai menghormati anda, mendengar arahan, mendengar permintaan. Okey. Anda berada dalam leadership energy. Anda punya sifat kepimpinan yang bagus pada bulan Desember ini, sehingga kan pekerja, orang-orang di sekelilingmu, rakan sekerja sangat menghormati dirimu. Itu yang saya terasakan di sini. Anda dikasihi, Anda disayangi. Oh, ada rahsia. Okey. Ini seperti energi yang berbeza. Ini harus engkau ketahui. Ada cinta rahsia yang terwujud di dalam hidup anda, Aquarius. Anda ada karmic message ya, dan juga rahsia. Jadi ada isu baru, ada perkara baru, ada situasi baru, informasi baru, begitu yang saya rasakan, yang akan memberi pengajaran hidup kepada Aquarius, pembelajaran hidup kepada Aquarius. Okey, ada sesuatu yang akan berakhir dalam hidup anda. Saya tidak dapat pinpointnya situasi sebenar yang berakhir dalam hidup anda, tapi saya mengesan energi kesedihan. Ada rasa sedih di sini, ada rasa sedih yang saya rasakan seperti harus mengucapkan selamat tinggal kepada suatu perkara.
Karena itu saya dapat gambaran ada perkara, ada situasi yang harus berakhir dalam hidup Anda pada bulan Desember ini, dan engkau harus memulakan hidup baru tanpa perlu adanya situasi ini. Jadi situasi itu boleh jadi hubungan, situasi itu boleh jadi mengucapkan selamat tinggal kepada pekerjaan, bersarah, berhenti kerja, memutuskan hubungan dengan seseorang, meninggalkan rumah lama, begitu energinya, begitu ya. Jadi seperti itu yang saya rasakan. Ada sesuatu yang harus engkau akhiri, harus. Jadi ini bukan ini sesuatu yang tidak ada pilihan lain, tetapi engkau harus menolaknya dari hidupmu demi untuk memulakan hidup baru. Anda sangat, intuisi Anda memberi Anda bimbingan untuk melakukan yang terbaik dalam hidupmu, untuk berada dalam energi mengasihi. Jadi ada sesuatu yang berubah di dalam dirimu. Jadi bukan cinta ya, kasih, mengasihi. Jadi melakukan segala sesuatu berdasarkan rasa kasih. Melakukan pekerjaan dengan penuh kasih sayang. Bukan karena uang semata-mata, tetapi karena engkau suka dengan pekerjaan, engkau suka dengan situasi itu, dan bila engkau melakukan sesuatu untuk orang lain itu atas dasar kasih. Begitu energi yang saya rasakan buat Anda pada bulan Desember ini, Aquarius. Oke. Message lain untuk Aquarius. Berikan saya message lain untuk Aquarius. Message lain untuk Aquarius, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Oke. Saya belum memikirkan tajuk untuk reading ini, tetapi saya seperti mendapat pimpinan untuk memberikan tajuk pesan kasih untuk Anda. Jadi ya, saya tidak pasti kalau itu dapat mengundang kehadiran penonton dalam reading ini, tetapi ya, tujuan asal saya melakukan reading di YouTube adalah untuk mengubah vibration negatif penonton kepada positive vibes. Jadi ya, siapa yang terpanggil untuk menonton reading saya, pastinya ada sesuatu yang baik harus terjadi dalam hidup mereka. Oke, Anda ada The Chariot. Jadi ini kelancaran perjalanan hidup. Saya merasakan kelancaran perjalanan hidup. Tidak ada selalunya memberikan saya gambaran masalah kendaraan, masalah perjalanan, tetapi walaupun sekarang ini musim Mercury retrograde, ada masalah perjalanan, tetapi saya tidak mengesan kehalangan perjalanan dalam energi Anda, Aquarius. Segala-galanya baik-baik saja. Anda ada Six of Swords, kebahagiaan, ketenangan hidup. Saya juga merasakan Anda menemui kesempurnaan di dalam diri Anda sendiri. Anda menemui ketenangan di dalam diri sendiri, kebahagiaan di dalam diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri, begitu yang saya rasakan di sini. Nah, sekalipun ada masalah, ada rintangan yang engkau hadapi, karena engkau tahu bagaimana untuk mencari kedamaian di dalam diri sendiri, maka Anda sentiasa merasa damai, sentiasa bahagia. Wow, Anda ada King of Cups. Nah, saya seperti mengesan kehadiran seseorang. Ada seseorang yang mau hadir, datang kepada Anda. Aquarius, ini memberikan saya gambaran reconcile, berbaik. Jadi, bila seseorang datang berbaik, menyambung semula hubungan, bila saya mengatakan hal seperti itu, tidak semestinya pasangan Anda. Tidak semestinya orang yang Anda pikirkan. Jadi, mungkin ini teman, mungkin juga ini ahli keluarga sendiri. Untuk reading zodiak Anda, saya ada beberapa yang saya terkesankan di sini, energi ahli keluarga, kawan yang mahu berbaik-baik dengan Aquarius, memperbaiki hubungan dengan Aquarius. Oke, Anda juga ada di Empress. Wow, Anda berada dalam Empress energy. Ini sangat bagus.
Anda melahirkan. Okey, saya merasakan kebanyakan Anda, idea Anda, projek Anda dapat merealisasikan, mewujudkan apapun idea Anda, idea kreatif itu, menjadikannya dalam bentuk fizikal, nampak. Jadi idea itu menjadi tidak kiralah sama ada Anda memang berkelimpahan, punya segala-galanya, punya wang yang banyak ataupun tidak, tetapi Anda berada dalam energi berkelimpahan, merasa cukup. Ini energi yang bagus. Okey, energi yang bagus. Jadi merasa cukup walau dalam apapun keadaan itu mengundang rezeki. Saya percaya akan hal itu dan saya alaminya. Menurut okey, kita cerita kosong sedikit ya. Menurut ramalan zodiak Cina ya. Mereka yang berbangsa Cina, beragama Buddha. Saya tidak pasti apa ya, tapi astrologi Cina lah ya. Tahun ini bukan tahun yang bagus untuk saya. Tahun ini tahun yang agak keadaan keuangan agak meredum, tapi saya tidak merasa miskin, saya tidak merasa berkekurangan. Jadi karena itu saya katakan sama ada berkelimpahan ataupun tidak itu terpulang kepada bagaimana kita menghadapi situasinya. Jika engkau merasa berkelimpahan, engkau akan berada dalam kelimpahan, engkau mengundang rezeki yang baik. Okey, jadi itu energi Anda. Saya sangat suka. Saya tidak nampak Ace of Wands di sini, tetapi ada Aquarius di sini yang mungkin menerima berita baik, kehamilan. Ini pertama kali saya merasakan energi ini. Ada seseorang yang akan menerima berita kehamilan. Mungkin ini sudah diusahakan, sudah lama ya. Ini keinginan, hajat Anda tercapai untuk hamil lagi. Oh wow, Anda ada Ace of Cups. Okey. Confirmation untuk mereka yang melakukan sesuatu untuk hamil. Okey. Anda akan dapat berita baiknya. Okey. Temperance. Ini juga ini khusus untuk Aquarius yang mencipta sesuatu. Karena ini memberikan saya gambaran mencipta sesuatu, Anda dapat menghasilkan sesuatu yang baik dan juga akan ada kesadaran di dalam diri Anda setiap perkara yang Anda lakukan pastinya membawa hasil tertentu. Energi lain untuk Aquarius yang harus diketahui oleh Aquarius. Situasi Aquarius yang lainnya yang harus mereka ketahui, situasi Aquarius yang lainnya yang harus mereka ketahui sepanjang Desember ini. Aquarius, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Situasi Aquarius, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Terima kasih. Aquarius, Anda ada cleansing, okay? Menolak hal-hal yang negatif dari hidupmu, membersihkan diri daripada aura negatif. Jadi membersihkan diri itu tergantung kepada siapa diri Anda. Apa cara Anda membersihkan diri? Pembersihan itu berbentuk menolak hubungan yang negatif, pikiran yang negatif. Begitu energi yang saya rasa. Memilih perkataan yang tepat, yang sesuai untuk dilontarkan kepada orang lain. Okay. Anda ada telepathic dreams. Mungkin ada Aquarius di sini yang akan menerima message secara telepatik daripada seseorang yang tidak ada komunikasi dengannya. Anda tiba-tiba mengingati seseorang, itu adalah karena dia mengingati engkau. Nah, bukan setiap kali begitu ya, tetapi untuk Anda, energi Anda, Aquarius, pada Desember ini, Anda berada dalam energi seperti itu. Tiba-tiba teringatkan seseorang, ya, karena dia mengingati engkau. Okay. Ada Aquarius di sini yang sedang
merancang untuk melamar seseorang, menunggu lamaran seseorang. Begitu energi yang saya rasa, tapi tidak memberikan saya gambaran Anda akan menamatkan zaman single ataupun Anda ada lamaran perkawinan. Tidak. Ini lebih memberikan saya gambaran Anda sedang berada dalam energi itu, menunggu lamaran seseorang ataupun merancang untuk melamar seseorang, merancang perkawinan, masih berada dalam energi itu. Sebahagian Anda di sini ini Anda ada, ini kembali kepada projek tadi ya. Ini seperti Anda memberi proposal begitu. Bagaimana ya? Anda submit proposal tentang suatu projek. Jadi ini pastinya bukan semua orang ya berada dalam energi ini. Berhati-hati dengan cara pemakanan Anda pada bulan Desember ini. Karena ada di antara Anda di sini yang terperangkap dalam situasi perlu makan makanan manis. Anda punya selera yang luar biasa pada bulan Desember ini. Mungkin karena ini bulan perayaannya, bulan perayaan. Jadi harus berhati-hati dengan apa yang dihidangkan di atas meja. Mungkin itu membawa racun kepada diri Anda. Nah, bila saya katakan racun, karena terlebih makan gula itu boleh menjadi racun kepada tubuh kita. Untuk beberapa orang tertentu di sini, saya rasa bukan semua ya, bukan semua. Berhati-hati pemberian makanan, karena ada sesuatu yang diletakkan dalam ini minumannya. Ada sesuatu yang diletakkan dalam minuman untuk, saya tidak pasti ini untuk apa. Ini seperti untuk mengubah persepsi diri Anda terhadap seseorang. Oke. Oke, keadaan keuangan agak baik ya. Keadaan keuangan membaik pada bulan Desember ini karena ada sokongan, ada pemberian. Begitu energi yang saya lihat di sini. Anda mungkin mendapat pemberian daripada seseorang. Oke. Sebahagian Anda yang memberikan wang kepada seseorang, terutama sekali jika engkau terlibat dalam energi ini. Love affair. Oke. Jadi saya rasa hanya itu situasinya. Kita lihat apa kata Oracle card, pesan Oracle untuk Aquarius, pesan Oracle untuk Aquarius, pesan Oracle untuk Aquarius, pesanan untuk Anda. Oke. Anda juga dapat message yang sama seperti Libra. Mencari kesembuhan bukan masa untuk berperang, berkonflik. Jadi cari ketenangan, cari kesembuhan, berbaik sangka, katanya saya mendengar juga. Dan Anda punya kuasa untuk mengubah jalan cerita hidupmu. Engkau sendirilah yang menulis jalan cerita hidupmu. Sama ada engkau berwatak jahat atau engkau watak baik. Engkau sendiri yang menentukan siapa diri Anda dalam cerita hidupmu. Karena apa yang engkau lalui adalah cerita hidupmu, bukan orang lain yang harus menjadi watak utama dalam cerita hidupmu. Oke, jadi ini message yang saya ada untuk Anda Aquarius. Hingga jumpa lagi.